Nobita jago banget main Ayatori, alias permainan tali. Kita semua udah tahu soal ini. Tapi kalian tahu nggak sih, apa yang menjadi alasan Nobita sebegitu sukanya sama permainan ini? Pertanyaan ini terjawab dalam salah satu episode Doraemon versi lama. Di sana itu ditunjukkan kalau ternyata seutas tali yang selama ini dimainkan sama Nobita adalah kenang-kenangan dari neneknya. Ternyata itu adalah tali yang diberikan oleh nenek kepada Nobita sewaktu dia kecil. それにしてもこの日もボロボロだね。これね、昔おばあちゃんにもらったんだ。 Mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa Nobita sangat menjaga tali ini. Dan mungkin itulah juga alasannya kenapa dia sangat sering memainkannya. Cerita ini bisa kita temukan di dalam Oyama Doraemon episode ke-1766, Nobita no Iede, yang ditayangkan pada tanggal 13 Agustus tahun 2004. Ternyata permainan ini nggak sekedar hobi untuk Nobita. Di balik permainan kekanak-kanakan ini, ternyata ada kenangan yang berharga soal neneknya, yang udah meninggal sewaktu Nobita masih TK. Kenangan nenek yang lainnya adalah Kendama. Di film ke-25, kita pernah ditunjukkan saat Nobita itu berkata mendapatkan mainan ini dari neneknya sewaktu dia masih TK. Detail ini juga dikonfirmasi di salah satu cerita asli dengan judul Kaku Jimbutsu Tamago. Ada satu panel di sana yang mengatakan hal yang sama persis kayak gitu. Nobita mendapatkan mainan ini saat dia masih TK. Melihat hubungan Nobita dan neneknya yang terlihat sangat harmonis ini, gue jadi tertarik untuk membahas kedalaman hubungan antara mereka berdua. Nenek Nobita pertama kali muncul di dalam majalah Shogaku Sanensei, edisi Oktober tahun 1970. Pada waktu itu, cerita ini hanya diberi judul Oba-chan. Di titik ini, baik Doraemon maupun kita sebagai pembaca baru pertama kalinya dikasih tahu kalau ternyata Nobita itu punya seorang nenek yang sangat dia sayangi, yang meninggal sewaktu Nobita masih TK. Menariknya, ini adalah satu dari beberapa cerita Doraemon yang menjadi favorit bagi Fujiko Sensei. Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa cerita ini dimasukkan ke dalam seri Fujiko Fujio Jizenshu, yaitu 10 volume edisi spesial yang isinya merupakan cerita Doraemon pilihan yang menjadi favorit bagi Fujiko Sensei. Dan bahkan untuk cerita yang satu ini, beliau itu sempat melakukan revisi berkali-kali. Ceritanya itu udah berkali-kali diperbaiki dan disempurnakan oleh beliau. Di versi finalnya, cerita ini kemudian diberikan judul Oba-chan no Omoide. Nakimushi no anna ni chisai Nobi-chan ga konna rippa na otoko no ko ni naru n da ne. Walaupun kalian bukan fans Doraemon garis keras, tapi gue yakin kalian tahu cerita di sini kayak gimana. Karena cerita ini udah diadaptasi menjadi plot utama di dalam Doraemon Stand By Me 2. Ini adalah cerita saat Nobita menemukan Kumasan, yaitu boneka beruang kesayangannya, yang sewaktu dia kecil pernah diperbaiki oleh nenek. Terus dari sana, dia jadi kangen sama neneknya, dan dia pergi menuju ke masa lalu untuk menemuinya. Salah satu adegan yang paling gue suka dari cerita ini adalah momen sewaktu nenek percaya bahwa Nobita SD yang ada di depannya memang benar-benar Nobita yang asli. Padahal kalau secara logis, misalnya tiba-tiba ada yang datang dan ngaku sebagai cucu kita dari masa depan, normalnya kan kita nggak mungkin percaya. Bahkan Doraemon pun beranggapan demikian. Doraemon itu sempat melarang Nobita untuk bertemu neneknya karena Doraemon takut sang nenek malah pingsan karena kaget. Tapi ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Nenek Nobita bahkan udah curiga duluan kalau anak itu memang Nobita yang udah tumbuh dewasa. やっぱりさっきからなんとなくそんな感じがしてましたよ。信じてくれるの？疑わないの？誰がのびちゃんの言うことを疑うもんですか。おばあちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん。
Bahkan gak cuma sekedar percaya, ternyata nenek Nobita itu sangat mengingat wajah cucunya ketika dewasa. Hal itu ditunjukkan dalam sebuah cerita dengan judul Papa Mo Amaenbo. Ini adalah cerita sewaktu Nobita membawa ayahnya yang mabuk berat menuju ke masa lalu untuk menemui neneknya. Dan ini merupakan momen pertemuan kedua antara Nobita sama nenek. Dan yang mengejutkan, di sini nenek Nobita itu masih ingat. Bahkan di versi Oyama Doraemon, nenek Nobita itu sempat bertanya, apakah Nobita ke sana buat minta uang jajan tambahan. 実は僕いらっしゃい。この前来た5年生ののびちゃんね。覚えててくれたの？誰が忘れるもんですか。おばあちゃんよしよし、よく来たね。僕ね、今日は頼みがあってきたの。なんだい、お小遣いかい。 Jujur aja, ini adalah momen yang sangat mengharukan. Mungkin inilah yang akan kita lihat kalau semisal nenek Nobita masih bertahan hidup cukup lama. Namun sayangnya, nenek Nobita terlebih dahulu meninggal dunia ketika Nobita masih duduk di bangku TK. Detail cerita soal kematian nenek Nobita ini bisa kita temukan di dalam cerita Doraemon dengan judul Anohi, Anotoki, Anodaruma. Cerita ini pertama kali dirilis dalam majalah Shogaku Rokunensei untuk edisi Maret tahun 1978. Ini adalah cerita sewaktu Nobita kembali mengingat masa lalu sewaktu dirinya masih bersama nenek, gara-gara dirinya menemukan sebuah boneka Daruma. Di dalam cerita ini, nenek Nobita itu lagi sakit, dan walaupun sakitnya cukup parah, dia masih berusaha untuk bangkit sewaktu mendengar tangisan Nobita kecil. Ternyata di sana itu Nobita jatuh saat bermain, dan dia menangis. Di dalam momen itulah, alih-alih langsung menolong, nenek Nobita justru memberikan pelajaran hidup yang sangat berharga. Nenek Nobita itu melemparkan boneka Daruma ke hadapannya, dan bilang kalau Nobita harus bisa menjadi seperti Daruma-san, yang akan selalu bangkit meskipun jatuh berkali-kali. Tapi bagian yang sangat menyentuh hati adalah ini merupakan momen terakhir sebelum nenek Nobita meninggal dunia. Ternyata sakit yang diderita oleh nenek itu sangat parah, dan tidak lama setelah itu, nenek Nobita meninggal dunia. Jadinya bisa dibilang, boneka Doroma ini adalah satu-satunya kenangan terakhir yang dimiliki Nobita tentang kebersamaannya dengan nenek. おばあちゃん、僕だるまになる。転んでも転んでもちゃんと一人で起きする。だから心配しないで。おばあちゃん。